Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan untuk materi imunohistokimia. Bisa sudah? Oke ya. Untuk teknik imunohistokimia, ya. Teknik imunohistokimia itu yang terpenting ada dua komponen utama, yaitu adanya antibodi. Ya, ada antibodi. Di sini ada antibodi primer dan antibodi sekunder. Kemudian sistem deteksinya berdasarkan hasil reaksi antara antigen dan antibodi. Nah, untuk pewarnaannya atau pecatannya dengan menggunakan kromogen dan menggunakan antibodi sekunder sebagai penghubung, ya, seperti itu. Nah, perlu diperhatikan untuk pewarnaan imunohistokimia tetap dibutuhkan blok parafin, ya, blok parafin yang sudah dipotong dengan ketebalan 3 sampai 4 mikrometer. Jadi kecil sekali, tipis sekali, dan ditempelkan pada objek gelas yang mengandung polyelisin, ya. Dimana kalau kita membuat polyelisin sendiri itu dioleskan pada objek gelas, ya, dan kita inkubasi semalam. Nah, biasanya kalau kita buat sendiri itu nggak mantep, ya, nggak percaya diri. Kadang-kadang hasilnya nggak bagus sehingga mengelupas. Tapi kalau ada objek gelas atau preparat yang sudah tersedia dengan polyelisin, ya, dijual di pasaran, ya, memang harganya mahal. Satu box isinya 50 sampai 75 kalau nggak salah, 50 slide, 50 preparat, itu harganya mungkin sekarang 750 lebih, ya, seperti itu. Kemudian untuk pewarnaan, karena ada parafinnya, maka parafin ini harus dihilangkan dengan menggunakan silen atau silol, ya, di mana masing-masing silol direndam selama 3 sampai 5 menit. Ini diparafinisasi untuk menghilangkan atau melarutkan parafin atau blok atau lilin. Karena kalau kita lakukan pewarnaan masih ada parafinnya, maka parafin tidak bisa campur dengan aquades atau air, karena pelarut dari warna itu adalah aquades. Maka proses diparafinisasi wajib dilakukan, yaitu menghilangkan parafin atau menghilangkan lemak, ya. Karena parafin atau lemak ini tidak bisa campur dengan air, tidak bisa campur dengan aquades, maka harus dibersihkan. Kemudian proses setelah menggunakan silol atau silin, kita menggunakan alkohol bertingkat dari yang tinggi, absolut, ya, kemudian 95%, 80%, 70%, dan 50%. Kemudian fase aquades, fase air. Di sini supaya tekanan osmose pada preparat itu tidak tiba-tiba, tidak terkejut, sehingga nanti penyerapan warnanya akan lebih bagus, ya. Kemudian dilakukan pencucian dengan aquades atau PBS, ya, dan setelah itu direndam atau dimasukkan dalam H2O2 dalam metanol di sini. H2O2 peroksida, ya, 3% dalam metanol, fungsinya untuk mengaktifkan enzim peroksidase yang ada pada preparat. Setelah itu dicuci dengan air, ya, mengalir. Ya. Kemudian barulah dilakukan antigen retrieval. Ya, antigen retrieval itu apa? Antigen retrieval itu proses mengaktifkan epitop atau reseptor, di mana reseptor yang muncul nantinya akan berikatan dengan antibodi primer. Ya. Nah, di sini butuh waktu kira-kira dari awal sampai akhir kita butuh waktu sampai 1 jam, ya, 1 jam, karena diharapkan protein yang muncul itu bisa terbentuk, ya, tidak rusak, ya, tidak rusak karena suhu yang dari panas ke dingin, ya, jadi pelan-pelan. Kemudian ditetesi dengan normal serum
di mana normal serum itu fungsinya untuk mengeblok, ya, menutup protein-protein non spesifik yang muncul pada saat dilakukan antigen retrieval. Di sini pada saat di pemberian normal serum itu tidak usah dicuci, ya, sehingga proteinnya akan tetap ada di sana, ya, seperti itu. Kemudian ditambahkan antibodi primer, ya, bisa diinkubasi 1 jam atau semalam. Ya, nanti di sini akan terjadi ikatan antibodi primer dan antibodi dan antigen atau protein spesifik, ya, protein-protein spesifik yang ada di dalam antigen. Terus dicuci dengan antibodi, dicuci dengan PBS, kemudian ditetesi dengan antibodi sekunder. Antibodi sekunder 1 itu fungsinya sebagai penghubung saja. Kemudian antibodi sekunder 2, ya, streptavidin ini, streptavidin peroksidase fungsinya untuk mengikat cat atau warna, karena antibodi sekunder 2 itu yang berlabel, ya, dia mengenali DAB atau kromogen. Setelah itu dicuci, ya, di mana limbah DAB ini karena ini karsinogen tidak boleh dibuang di mana-mana atau tidak boleh dibuang di wastafel, harus ditempatkan pada tempat tersendiri, ya, dan pada waktunya dia sudah rusak barulah dikubur, ya, dibuang di tempat yang memadai, ya, tidak mengalir ke selokan-selokan. Kemudian ditutup dengan hematoksilin saja, di hematoksilin Mayer ini untuk mewarnai sel-sel yang sehat, ya, untuk mewarnai sel-sel yang sehat. Nah, bisa dicuci dengan air kran atau aquades, ya. Kemudian barulah dimonteng. Dimonteng itu ditutup dengan deglas dan nantinya kita siap dibaca dengan mikroskop medan terang. Ya, itu adalah proses teknik anti imunohistokimia, gitu ya. Nah, pada saat kita mau meneteskan antibodi itu perlu dipahami bahwa antibodi adalah suatu imunoglobulin, ya. Ya, di sini merupakan reagen yang harus ada pada teknik imunohistokimia. Nah, ini antibodi perkembangannya semakin banyak, ya, sekarang ini antibodi. Cuma memang kalau kita membuat antibodi itu lumayan susah, ya, untuk mendapatkan antibodi yang baik. Nah, antibodi tadi ada beberapa kelas, ya, ada yang didapatkan dari serum atau plasma, ada imunoglobulin G, ada imunoglobulin A, ada imunoglobulin M, ya, imunoglobulin D dan E, ya, seperti itu. Nah, ini macam-macam antibodi. Namun demikian, antibodi yang digunakan untuk pengecekan imunohistokimia itu berbeda dengan imunoglobulin yang ada di dalam tubuh kita, ya, untuk memerangi untuk pembentukan sistem kekebalan. Ya. Nah, kita ketahui di sini mungkin molekul imunoglobulin seperti ini, ya, mungkin ini adalah pelajaran biomol, ya. Ya, saya tidak begitu paham sekali, mungkin Anda sudah paham, ya. Jadi ada lengan intra dan lengan inter, ya, yang ada di imunoglobulin ini. Kemudian antibodi itu berdasarkan pembuatannya ataupun jenisnya, ada antibodi dari subclass imunoglobulin G dan imunoglobulin M, ya. Di sini nanti berdasarkan pembuatannya ada 2, yaitu antibodi poliklonal dan antibodi monoklonal, ya, seperti itu. Nah, kalau antibodi poliklonal itu diproduksi oleh berbagai macam sel, ya.
di mana dia tidak sama ya sistem imunologinya ya, sehingga epitopnya atau reseptornya juga banyak. Nah, di situ ada kelemahan ya, masih banyak mengandung antibodi non spesifik ya, jadi yang tidak dikehendaki. Tapi untuk latar belakangnya bisa warnanya coklat, tetapi di situ tidak, karakternya tidak khas ya. Jadi seperti pada saat kita pandemi itu kemarin ya, untuk tes rapid yang antibodi yang ambil darah ya, kalau seseorang itu kena infeksi ya, apakah memang dia itu kena COVID atau karena meriang karena flu atau virus yang lain ya, atau infeksi karena adanya bakteri, nah kita nggak tahu persis, maka antibodi yang dibentuk adalah antibodi yang poliklonal ya, tidak spesifik, beda dengan nanti antibodi yang monoklonal. Nah, kalau digambarkan antibodi poliklonal itu seperti ini ya, ini adalah permukaan sel, kemudian yang segitiga, segi empat, halo kelihatan layar saya? Iya, Bu. Kelihatan, Bu. Oke. Kelihatan, Bu. Ya, oke, ini antibodi, ini antigen yang ada di dalam sel ya, yang ada di dalam sampel ya, dia reseptornya ada yang bentuknya segitiga, ada yang bentuknya segi empat, ada yang bentuknya lingkaran. Nah, antibodi poliklonal itu dia mengenali semua, dia mau berikatan dengan siapapun antibodi, sehingga tidak memberikan gambaran yang khas ya, tidak memberikan gambaran yang khas. Nah, epitop itu adalah di sini nih epitop ya, ini sama epitop atau reseptor dihasilkan oleh sel yang bentuknya adalah protein ya, yang akan muncul pada saat dilakukan antigen retrieval ya, seperti itu. Oke, ya ini adalah antibodi poliklonal. Kemudian antibodi monoklonal. Ya. Antibodi monoklonal itu dibuat oleh sel yang sama, ya, yang hibrid. Dia sel tunggal yang akan bisa mengenali epitop atau reseptor yang tunggal juga, di mana diproduksi oleh sel yang sama dan konstan. Jadi proteinnya itu harus terstandar. Jadi misalnya di Lombok itu ada lab hepatika, ya, ada yang berasal dari Lombok? Halo, ada yang berasal dari Lombok? Halo, Nusa Tenggara Barat ya, Lombok itu ya. Halo? Halo, dengar suara saya? Dengar, Bu. Nah, Dengar, Bu. Oke, jadi kalau di lab hepatika itu memproduksi stick diagnosa WIS ya. Nah, dia membuat antibodi itu dari hewan cobaannya adalah kuda sumba. Kuda sumbawanya itu terstandar, F1-nya terstandar. Nah, protein makanannya itu berupa protein yang terstandar juga, sehingga hasil antibodinya juga terstandar. Nah, antibodi monoklonal yang akan diambil, yang akan dibuat adalah antibodi yang berasal dari satu plasma yang memproduksi terus-menerus, dan dia nantinya akan mengenali reseptor yang sama. Ya, seperti itu. Nah, ini sangat bagus sebetulnya untuk spesifik. Jadi kalau misalnya sekarang rapid test ya, yang dengan swab, dengan antigen yang berasal dari hidung, nah itu diharapkan kalau dia ada virus COVID, maka antibodi yang kita tesiskan adalah yang monoklonal. Dia akan mengenali akan mengenali dari COVID itu misalnya seperti itu. Nah, ini dicontohkan seperti ini. Halo, terlihat gambar saya? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Nah, ini adalah sel, permukaan sel. Ini antibodinya. Terlihat, Bu. Ini reseptornya atau epitop ya. Nah, ini dia hanya mengenali epitop atau reseptor yang bentuknya segitiga saja. Ya, ini adalah yang monoklonal. Ya, ini monoklonal. Dia akan mengenali yang segitiga-segitiga. Yang lingkaran dan yang segi empat dia tidak mau berikatan. Ya, itulah antigen yang spesifik
yang monoklonal tadi, ya. Contohnya kalau dengan rapid test yang dari hidung, ya, itu antigen yang berasal dari COVID misalnya, memang dari virus COVID, kemudian antibodinya monoklonal. Kalau dia positif, ya berarti dia positif. Ya, itu dicontohkan seperti itu. Nah, kalau di IHC juga sama dengan ini, ya, antibodi nantinya yang kita tambahkan itu spesifik yang sudah mengenali reseptor yang ada di dalam sampel yang dia berasal dari sel-sel yang mengalami keganasan, mengalami kelainan, ya seperti itu. Ya, sampai di sini ada yang bisa ada yang bertanya, silakan. Iya Bu, saya tadi Bu, saya kurang mengerti dengan penjelasan. Lanjutkan ya. Iya Bu. Iya, Bu. Jadi untuk metode pengecatan IHC itu ada dua, yaitu metode direct langsung, ya. Jadi antigen yang dilokasi dengan inkubasi antibodi, ya, yang terkonjugasi dengan marker itu tanpa antibodi sekunder. Jadi ini adalah antigennya atau epitop atau reseptornya langsung berikatan dengan antibodi. Nah, antibodi ini tanpa antibodi sekunder, dia ada enzim peroksidasenya, nanti dengan pewarnaan memang, tetapi biasanya tidak khas karakternya, ya, karena labelnya berbeda. Nah, pada pengecatan direct ini hasilnya tidak spesifik seperti itu, ya. Nah, biasanya digunakan untuk bahan-bahan yang karena virus, karena bakteri, jadi karena terinfeksi, ya, adanya pengenalan antibodi karena adanya infeksi virus ataupun bakteri, bukan karena hasil metabolisme dari sel yang mengalami keganasan. Jadi perlu diingat bahwa imunohistokimia itu adalah pengecatan adanya antigen, ya, antigennya itu berasal dari hasil metabolik sel yang mengalami kelainan, mengalami keganasan, ya. Jadi secara biologi molekuler, kemudian dia berikatan dengan antibodi, ya, secara apa ini? Ya, bisa dilihat. Halo? Bisa dilihat? Iya, bisa Bu. Berikutnya adalah metode tidak langsung, indirect. Ya. Indirect ini ada reseptor, ya, antigen, ya, atau protein yang berasal dari sampel berikatan dengan antibodi primer, ya. Nah, kemudian berikatan dengan antibodi sekunder. Biasanya ada antibodi sekunder 1 dan ada antibodi sekunder 2. Nah, antibodi sekunder 2 yang berlabel tadi yang nantinya akan berikatan dengan pewarna, ya, seperti itu. Nah, memang membutuhkan waktu, ya, yang agak panjang, dan biasanya sih hasilnya bagus, ya, untuk yang antibodi metode tidak langsung, ya. Nah, ini juga sama, ya, prinsipnya sama, itu tadi prinsip dasar indirect. Ini juga indirect, ada metode peroksidase antiperoksida, ya. Nah, di sini antibodi sekunder dan ada antibodi sekunder lagi yang ada antiperoksidasenya. Di sini peroksidanya ada di antibodi sekunder yang nanti berikatan dengan cat warna.
ya, yang nantinya akan berikatan dengan cat warna. Ini adalah metode PAP kompleks atau peroksidase anti peroksida, ya. Ya, PAP. Nah, biasanya sih hasilnya bagus, ya, akan memberikan warna yang spesifik seperti itu, ya. Ini adalah antibodi primer. Kemudian ada yang metode ABC, avidin biotin kompleks, ya, ini sama, indirect. Ini adalah antigen atau epitop atau reseptor. Ini berikatan dengan antibodi primer, ya. Antibodi primer akan berikatan dengan antibodi sekunder. Antibodi sekunder ada dua, antibodi sekunder 1 dan antibodi sekunder 2. Nah, antibodi sekunder 2 ini yang berlabel, ya, labelnya adalah avidin, biotin, dan enzim peroksida. Ini jadi satu yang nanti akan mengikat kromogen atau DAB, sehingga semakin banyak, ya, enzim-enzim antibodi sekunder yang mengikat antibodi primer, di sini antibodi sekundernya berlabel, maka semakin banyak juga cat warna yang diikat, ya, seperti itu, sehingga akan menghasilkan kepositifan dari pengecatan IHC itu, ya. Nah, dicontohkan seperti ini tadi, ya. Nah, kalau kita melakukan pengecatan, ya, kalau ini adalah pengecatan yang indirect, ya, ini ditambahkan DAB, maka hasil pewarnaannya itu akan berwarna coklat, ya. Dia adalah yang benar seperti ini. Itu adalah benar. Sedangkan kalau di sini tidak ada enzim peroksidasenya, ya, kemudian dia ada warna coklatnya. Nah, di warna coklat itu merupakan positif palsu, ya, positif palsu karena tidak ada antibodi sekunder yang berlabel, ya. Oke. Sampai di sini ada yang bertanya? Nah, di sini lokasi antigen, ya, atau lokasi zat yang mengalami kelainan atau biologi molekuler, ya, bisa di dalam inti, bisa di dalam sitoplasma, ya, sitoplasmanya saja atau intinya saja, atau di dua-duanya, bisa di sitoplasma dan inti. Kemudian bisa pada membran sitoplasma, ya, seperti ini, ya, di membran sitoplasma. Nah, ini ada beberapa contoh nantinya, ya. Nah, ini adalah pewarnaan inti, ya. Di sini warna inti, ya, intinya terwarnai coklat. Nah, pada pembacaannya ini ada intensitas dan ada densitas. Intensitas adalah kekuatan cat dalam mewarnai sel. Intensitas, ya. Nanti hasilnya apakah lemah, sedang, atau kuat, itu intensitasnya atau warnanya. Tapi kalau densitas itu kerapatan, ya, rapat. Apakah sel yang berwarna coklat itu banyak atau tidak dalam satu lapang pandang? Nah, tentunya pembacaannya tidak hanya satu lapang pandang saja, ya, bisa 50 lapang pandang karena untuk menentukan tingkat kesakitan. Jadi seperti pembacaan TB. Kalau kita membaca preparat TB kan tidak satu lapang pandang saja, ya, dari ujung kanan ke ujung kiri, ya, kalau pakai metode pembacaan yang sekarang, ya, 2x3 itu. Kalau dulu kan zigzag beteng gitu, ya, sekarang lurus saja itu sudah lebih dari 100 lapang pandang. Nah, demikian juga kalau pembacaan dari IHC ini tidak boleh hanya satu lapang pandang saja. Ya, karena apa? Karena membacanya dengan mikroskop, subjektivitas mata itu mesti ada. Dan itu pun dokter tidak berani membaca sendirian. Mesti harus ada dua dokter. Karena mata saya dan mata dokter yang satunya itu kadang-kadang beda.
beda persepsi, sehingga perlu keyakinan, kemantapan untuk menentukan tingkat kesakitan berdasarkan hasil pembacaan preparat. Ya, ini adalah densitasnya sangat rapat. Jadi yang terwarnai coklat itu dalam satu lapang pandang hampir seluruhnya terwarnai coklat. Ya, itu. Jadi ada densitas kurang rapat, rapat dan sangat rapat. Kalau intensitas lemah, sedang dan kuat. Maksudnya kuat itu coklat sekali, ya seperti itu. Nah ini sama pewarnaan inti, ya intinya terwarnai coklat-coklat seperti ini. Nah ini intensitasnya kuat, ya warna coklatnya kuat, tapi densitasnya ya rapat saja, tidak sangat rapat karena antara yang biru dan yang coklat itu sama. Yang biru ini adalah sel-sel yang sehat, sedangkan yang coklat itu sel-sel yang sakit, ya. Densitasnya kerapatannya sama 50-50 ya itu. Jadi mungkin kalau dinilai dia nilainya 2 ya, seperti itu. Oke. Kalau ada yang tanya silahkan ya nanti ya. Nah kalau ini ya, ini ada 2 slide sebetulnya, kiri dan kanan ya. Kiri dan kanan, ini yang kiri yang coklat ini intensitasnya bagaimana? Kekuatan mengikat cat warna coklat gimana? Kuat, lemah, atau sedang? Kuat, sedang, atau lemah? Halo? Lemah. Kurang. Nah, kemudian densitasnya, kerapatannya bagaimana? Rapat, sangat rapat. Rapat, kurang rapat, sangat rapat? Sangat rapat, Ibu. Sangat rapat. Sangat rapat, ya, sangat rapat. Dibandingkan kalau yang sebelah kiri ini ya, intensitas yang warna coklat ini gimana? Kuat, lemah, atau sedang? Kuat, lemah. Sedang, Ibu. Yang coklat, warna coklat ada birunya ini 2 slide sebetulnya. 2 preparat tapi dijejerkan. Warna coklatnya gimana? Kuat, lemah. Kuat, ya kuat ini coklat sekali. Kemudian densitasnya, kerapatannya, untuk yang saja. Kurang rapat. Kurang rapat, coklat hanya sedikit. Ya, ini yang warna coklat itu hanya sedikit, jadi dia kurang rapat. Dibandingkan ini, ya satu lapang pandang itu hampir semuanya coklat, ya seperti itu. Demikian juga ini, ya karsinoma dari mamai, ya progesteron reseptor, ya. Jadi antibodinya adalah progesteron, ya. Kenapa di CA mamai progesteron? Ya, progesteron itu merupakan hormon apa toh? Progesteron itu hormon apa? Hormon apa? Hormon apa? Progesteron dan estrogen. Wanita. Hormon apa? Kalau menstruasi itu yang banyak atau yang ibu hamil yang banyak hormon apa? Progesteron. Progesteron. Hormon reproduksi. Gitu? Hormon reproduksi kenapa di breast? Di breast, di CA mama ini breast itu payudara, ya. Nah, kenapa? Karena mamai itu juga merupakan salah satu organ reproduksi. Ya, ini mohon maaf ini ya, untuk yang perempuan itu biasanya kalau mau menstruasi gitu ya, itu kadang-kadang kan payudaranya sakit ya. Nah itu ada hubungannya dengan hormon. Oke? Bisa diterima? Gitu ya? Nah, ini sama, cuma ini hasilnya tidak begitu jelas ya, atau intensitasnya lemah, densitasnya sih sedang ya, rapat tapi tidak sangat rapat. Ya. Bentar.
Oh, selesai. Ya. Nah, ini beberapa ya, ini contoh dari sitoplasma yang terwarnai ya. Itu ini juga sitoplasma yang terwarnai ya. Nah, ini juga sitoplasmanya ya, ini sitoplasmanya ya, coklat-coklat seperti ini ya. Sebentar ya, sebentar. Ini ada telepon. Sebentar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Halo. Kita lanjutkan ya. Jadi ini juga sitoplasmanya yang terwarnai coklat ya. Ini juga sitoplasma, ya. Ya, ini adalah beberapa contoh seperti itu ya. Silahkan kalau ada yang tanya ya. Untuk keratin ini antibodinya yang berbeda ya, antibodinya khusus untuk yang keratin. Kalau CMV ini sitomegalovirus biasanya itu sel-sel yang sitologi ya, sitologi atau sitoblok juga bisa, tapi biasanya dia adalah berasal dari darah ya, seperti ini. Jadi dibuat akusan kemudian dilakukan pengecatan. Ya. Oke. Ada yang bertanya, silakan.